Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi lengkap cara mencari nilai modus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, diberikan barisan angka 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Dari barisan angka ini, kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan. Modus atau yang disingkat dengan MO. Nah, jika data yang diberikan seperti ini, maka cukup kita perhatikan saja angka yang paling banyak muncul. Perhatikan di sini, kalau angka 2 munculnya cuma 2 kali. Lalu kalau angka 7 munculnya 2 kali juga. Sedangkan kalau angka 5 munculnya sebanyak 3 kali. Itu artinya nilai modusnya yaitu angka yang paling banyak muncul di sini, yaitu angka 5. Ini dia nilai modusnya. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan model contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah tabel seperti ini yang berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah sekali. Perhatikan. Ingat, simbol dari modus itu adalah MO. Nah, berapa modusnya di sini? Cukup kita perhatikan saja frekuensi, ini frekuensinya. Perhatikan frekuensi yang paling tinggi di sini, yaitu 20. Ini frekuensi yang paling tinggi. Berapa nilainya di sini? Tentunya adalah 6. Maka MO atau nilai modusnya yaitu 6. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke model contoh soal yang nomor 4. Nah, ini soal modus yang paling sering muncul pada saat ulangan dan ujian. Nah, bagaimana cara mencari nilai modus jika data yang diberikan seperti ini? Nah, ini juga mudah sekali. Perhatikan. Langkah pertama, kita cari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas modusnya. Caranya, perhatikan frekuensi yang paling tinggi, yaitu 13. Itu artinya nilai modusnya terletak di kelas sini. Yaitu angkanya nanti itu antara 165 sampai 169. Untuk memastikan berapa nilai pasti nilai modusnya, barulah kita masuk ke rumus modus untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu, perhatikan di sini, MO sama dengan TB, tepi bawah, ditambah dalam kurung D1 per di bawahnya D1 ditambah dengan D2 tutup kurung dikali dengan P. Apa ini P? Panjang kelas. Pernah juga disembuhkan dengan I, interval kelas. Itu juga boleh. Oke, lanjut sama dengan. Nah, untuk mendapatkan nilai TB, caranya perhatikan batas bawah kelas modus tadi. Ini kelas modus. Nah, ini batas bawahnya di sini, 165. Nah, untuk TB-nya 165 ini kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya 164,5. Timbul pertanyaan, kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Karena itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, ditambah dalam kurung, perhatikan untuk nilai D1. Nilainya diperoleh dari frekuensi kelas modus. Ini dia 13, kita kurangkan dengan frekuensi di atasnya sini, 10. 13 dikurang 10, kita peroleh hasilnya 3. Nah, itu dia nilai D1-nya. Per di bawahnya, D1, itu tadi sudah kita peroleh hasilnya 3. Lalu ditambah untuk D2. Perhatikan cara memperoleh nilai D2. Frekuensi kelas modus tadi, 13, dikurangkan dengan frekuensi di bawahnya. 13 dikurang 7, kita peroleh hasilnya 6. Oke, lalu tutup kurung dikali dengan P.
Nah, P ini panjang kelas. Bagaimana cara kita memperoleh nilai P ini? Perhatikan, kita ambil salah satu kelas. Boleh kelas pertama, boleh kelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Terserah, ambil saja salah satunya. Kita ambil kelas pertama saja. Oke? Perhatikan di sini. Akan kita hitung ada berapa banyak angka mulai dari angka 150 sampai dengan 154. Kita hitung sama-sama. 150, 151, 152, 153, 154. Ternyata di sana terdapat 5 angka. Maka nilai P-nya di sini yaitu 5. Nah, itu dia cara untuk mendapatkan nilai P atau panjang kelasnya. Lanjut sama dengan. Perhatikan lagi di sini. 164,5 ditambah 3 dikali 5 hasilnya 15 per di bawahnya 3 ditambah 6 hasilnya 9. Sama dengan 164,5 ditambah 15 dibagi 9. Di sini kita peroleh hasilnya 1,7. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini yang perlu kita ketahui caranya. Langkah-langkahnya itu yang lebih penting. Oke? Sama dengan 164,5 ditambah 1,7, maka kita perolehlah hasilnya di sini yaitu 166,2. Dan seperti inilah dia cara untuk mendapatkan nilai modus jika data yang diberikan seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4. Diberikan sebuah data dalam bentuk histogram. Dari data yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita cari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas modusnya. Oke, caranya, perhatikan kelasnya sini. Ini kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini dia kelasnya. Sekarang perhatikan kelas mana yang frekuensinya paling tinggi. Frekuensinya paling tinggi ini 10. Itu terletak pada kelas keempat. Di sini dia letak kelas modusnya, yaitu di kelas 4. Itu artinya nilai modusnya nanti itu antara 60,5 sampai dengan 66,5. Sekarang untuk memastikan berapa nilai pasti nilai modusnya, maka langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu MO atau singkatan dari modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. Sama dengan untuk nilai TB, Perhatikan kelas modusnya tadi. Ini dia kelas modusnya, yaitu kelas keempat. Nah, untuk nilai TB-nya, yaitu angka bagian kiri sini. Yaitu 60,5. Ditambah, sekarang perhatikan untuk nilai D1 diperoleh dari. Perhatikan frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus tadi yaitu 10. Dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Sebelum kelas 4, tentunya kelas ke-3. Perhatikan frekuensinya, yaitu 8. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Itu nilai D1-nya. Per D1-nya tadi 2 lalu ditambah untuk nilai D2. Perhatikan frekuensi kelas modus yaitu kelas keempat tadi nilainya 10. Dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Setelahnya apa sebelumnya nih? Tadi kan 4 berarti setelah itu 5. Perhatikan frekuensi kelas kelima yaitu 6. Oke? Kelas keempat dikurangkan dengan frekuensi kelas kelima. 10 dikurang 6 hasilnya 4. Itu nilai D2-nya. Sedangkan untuk nilai P, panjang kelas, caranya mudah sekali. Tinggal kita ambil salah satu kelasnya saja. Boleh kelas pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Ambil saja salah satu kelasnya. Misalnya di sini kita ambil saja kelas pertama. Oke, di sini kita ambil kelas pertama. Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya di sini, cukup kita kurangkan saja angka di sebelah kanan dikurangkan dengan angka sebelah kiri. Itu caranya. 48,5 dikurangkan dengan 42,5 itu kita peroleh hasilnya 6 dan itu dia nilai P-nya atau panjang kelasnya yaitu 6.
Lanjut sama dengan 60,5 ditambah 2 kali 6 hasilnya 12 per 2 tambah 4 hasilnya 6. Sama dengan 60,5 ditambah 12 bagi 6 hasilnya 2. Maka jawaban akhirnya yaitu 62,5 dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial session kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.